warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Hidayanti NIM E20193123 akan menanggapi video pada Bapak Dr. Abdul Wadud LCMI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau biasa disebut dengan ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Adapun aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah yaitu masuk pendapatan pemerintah, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan yaitu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Kemudian aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri, yaitu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama yaitu ditabung, yaitu bisa dilambangkan dengan S. Yang kedua yaitu membayar pajak atau biasa dilambangkan dengan T. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G, sedangkan tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Kemudian yang ketiga yaitu membiayai konsumsi atau biasa dilambangkan dengan C. Syarat keseimbangan, penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN biasanya dilambangkan dengan AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T, jadi C-nya dihilangkan. Kemudian I ditambah G adalah suntikan atau pendapatan, sedangkan S ditambah T adalah bocoran atau pengeluaran. Kemudian saya akan menjelaskan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang langsung dikumpulkan dari pihak yang membayar pajak. Kemudian pajak tidak langsung itu adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama yaitu pajak represif. Pajak represif adalah pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua yaitu pajak proporsional, yaitu pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Kemudian yang ketiga yaitu pajak progresif, yaitu pajak naik ketika pendapatan naik. Kemudian yang terakhir yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.